Dipersembahkan oleh musik scoring adalah sebuah cara agar adegan dalam film terlihat lebih dramatis dengan teknik penempatan musik yang cocok sehingga memberikan nuansa yang pas dalam adegan film. Scoring ini juga dibutuhkan keahlian yang khusus sekaligus dapat merasakan kesinambungan antara adegan dengan musik. Indonesia pada malam hari ini akan menampilkan para film komposer yang bertugas membuat musik scoring di beberapa film-film terkenal di tanah air. Yaitu ada Bembi Gusti, sang komposer dalam film Pengabdi Setan. Ricky Leonardi yang menjadi pengarah musik dan scoring di sequel Danur yang mencekam. Dan ada Tia Subiakto yang karya-karyanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Nikahi Maria. Nah pemirsa, saya sudah kedatangan Bembi Gusti, lalu juga adik saya Tia Subiakto, dan Ricky Leonardi. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, kita mulai dengan yang wanita dulu. Oh iya. Ya, aku kan tahu kamu dari kecilnya tuh, belajar semua musik, belajar ilmu komposisi, aransemen, orkestra dan sebagainya. Pertama kali mengerjakan scoring atau ilustrasi atau apapun yang berhubungan dengan film itu mulai umur berapa? Sebenarnya memang waktu dari SD kan memang cita-cita aku jadi penata musik film. Jadi begitu dapat kesempatan tahun 2007 ketika saya ditawarkan film Sang Dewi. Wah itu happy banget, the most happy moment. Nah, ya jadi pertama kali dari Sang Dewi itu. Dari Sang Dewi, kemudian lanjut ke Ayat-Ayat Cinta di tahun yang sama. Nah itu dari Sang Dewi ke Ayat-Ayat Cinta. Tantangan terberatnya artinya ketika pertama kali buat bagaimana sih nempelin musik, ada melodi, harmoni, lalu ada komposisinya. Ke gambar itu apa yang pertama kali Tia pelajari? Sebenarnya memang pada waktu itu aku kan terbiasa kalau untuk produksi kan memang awalnya iklan-iklan. Iklan itu dari tahun 97. Itu memang menjadi bekal utama juga. Tapi memang kesulitan pada waktu itu adalah membaca sequence. Karena terbiasa dengan yang pendek-pendek. Terus gitu kalau musik kan juga yang satu utuh gitu kan. Memang dari ujung ke ujung, dari intro ke koda tuh memang begitu. Begitu sampai selesainya titiknya. Sampai selesai. Kalau film tuh memang kita memang harus pandai-pandai membaca sequence. Yang mana yang montage, yang mana yang dramatic kontennya harus tinggi, yang mana yang golden scene itu memang learning by doing banget aku. Wah tuh pemirsa luar biasa berarti. Nggak semudah yang kita pikirkan. Bagaimana membuat musik film berarti harus ada totalitasnya, loyalitas, dan tentu saja dedikasi waktunya ya. Betul. Itu pasti di atas rata-rata. Nah kalau Ricky Leonardi mungkin pengalaman awalnya dari mana? Saya kan dulu kuliah musik. Padahal dulu pas saya kuliah musik itu di kampus saya itu ada yang jurusan film scoring. Tapi waktu itu sebenarnya saya belum tertarik. Begitu kuliah pun, tapi saya ngambil komposisi memang kebetulan. Terus begitu mulai terjun ke dunia pekerjaan beneran gitu kan, awalnya sih dapat tawaran-tawaran yang film pendek teman gitu kan, film pendek teman, sampai akhirnya dapat film layar lebar gitu loh. Kemudian ya dari situ ternyata, tapi saya memang suka film banget dari dulu, pecinta film lah gitu. Jadi lahirnya ya gitu, nggak direncanakan, tiba-tiba istilahnya apa ya, bekal musik saya ini nih yang belajar komposisi bisa nyambung di scoring film. Nah, kalau dari Ricky mungkin film yang paling berkesan, artinya juga secara masyarakat yang paling banyak melihat karyanya itu di film apa? Film mungkin sekarang Danur kali yang kita yang ini ya. Oh, itu serem banget tuh ya. Kalau lihat di Instagram tuh promonya sudah 2 juta sekian yang mencium baunya Danur. Ya, keren banget. Nah kalau Bembi? Awalnya sebenarnya saya justru agak sedikit berbeda, sangat berbeda dengan Ricky dan Mbak Tia ya. Saya mengawali dari ngeband, tapi dari sejak saya SMP SMA sudah menyukai film score ya. Tapi karena saya menyukai skor film dan orkestra, saya nekat membuat
suatu komposisi gitu. Dengan hanya bermodalkan feeling aja. Oh gitu. Bahkan saya sampai sekarang belum bisa membaca not balok. Terus gimana tuh caranya ya? Tapi alhamdulillah saya udah membuat beberapa kali komposisi orkestra. Hanya bermodalkan feeling aja. Oh gitu, terus saya agak bingung sebenarnya kalau misalnya nggak Iya. bisa nulis. Berarti ada ini nggak sih software yang membantu, Iya, sangat terus edit dari mana disatukan? Kalau nggak ada komputer zaman sekarang mungkin impian saya untuk membuat musik score tidak bisa terjalani ya. Dan sekarang kan banyak ya YouTube atau apapun pendidikan, maksudnya knowledge tentang cara membuat musik score segala gitu. Dan saya masih sampai sekarang alhamdulillah masih berrely sama feeling saya itu. Nah, menyambung yang tadi, Ricky duluan deh. Ricky pernah nggak dapat komplain misalnya dari sutradara lah atau dari tim produksinya bahwa ini sudah mengerjakan sekuensi ini, kok ini kayaknya suasananya nggak pas atau tidak sesuai dengan yang mereka inginkan sehingga kamu harus berapa kali revisi gitu? Iya, pasti sering ya kayak gitu. Mantap dijawab. Itu pasti sering, Mbak. Sering sekali sih. Jadi memang tantangannya tuh sebagai film komposer ya, film scoring ini itu lebih ke kan, kalau musik itu kan abstrak ya. Yeah. Maksudnya Mas Yofi juga musisi, kita ini semua musisi tahu musik itu abstrak, dalam arti kita nggak bisa ngomongin, nggak bisa kita bilang kayak kalau lukisan backgroundnya putih, depannya warna biru, terus ininya warna coklat, nanti saya mau bentuknya segitiga gitu. Kalau musik itu kan kita nggak bisa jelasin, apalagi kita ngomong berhubungan dengan orang awam, dalam arti mereka itu Tidak ngerti musik gitu, mereka ngerti film. Ya. Nah, jadi memang tantangan terbesar ya kayaknya sebagai film komposer tuh benar-benar adalah kita harus bisa menangkap rasa, sesuatu yang abstrak, tapi jadi sesuatu yang real. Jadi itu yang susah kan, kayak coba Mas Yofi jelasin rasanya gado-gado, susah. Kalau orang yang belum pernah makan nggak tahu ya kayak gitu rasanya. Nah, Tia mungkin punya experience yang bisa dijelaskan juga sama kita atau diceritakan bahwa kadang-kadang seperti tadi Ricky bilang, kesulitannya tuh ketika menemukan titik kompromi sampai mendapatkan pemahaman yang sama dengan si sutradara. Memang banyak PR sekali yang harus kita kerjakan pada awalnya. Yang pertama, kita memang harus diskus sama sutradara, sama produser. Terus kita baca skrip. Begitu baca skrip, kita sudah mulai bisa melihat sequence di situ. Kemudian kita memang harus melihat offline edit. Biasanya kita sebutnya picture lock. Gitu. Di picture lock itu aku selalu minta bisa nggak pakai musik aku previewnya. Jadi begitu pas aku lihat nggak pakai musik, terus aku bisa diskus sama direkturnya. Oh oke. What will you try to say gitu di situ? Karena kan memang aku memang setuju sama Mas Ricky. Musik itu adalah suatu hal yang intangible, sementara visual itu adalah hal yang tangible. Dipersembahkan oleh